Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wa hassa alaina al-qiyam. Salatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin khairil anam, alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fatibtum wa taba mamsyakum wa tabawwatum minal jannati manzilah. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan, memberikan harapan, optimisme, dan memberikan kesemangatan kepada kita sehingga kita bisa kembali mempersiapkan menyongsong datangnya bulan yang penuh kebaikan, bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan Ramadan, bulan dimaksimalkannya qiyam. Kita sengaja kajian akidah kita tunda sebentar dalam 3 hari ini, seperti jadwal yang saya share. Insya Allah pagi hari ini kita akan sama-sama sharing tentang bagaimana petunjuk praktis tentang sholat malam yang menjadi salah satu ibadah andalan di bulan Ramadan. Besok insya Allah tentang Al-Quran, dan hari ketiga, hari Kamis, insya Allah kita akan bahas mempersiapkan program-program kebaikan selama bulan Ramadan, apalagi khususnya di masa wabah COVID-19 ini. Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadis ini sangat terkenal di kalangan kita. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita sudah masuk pada tema kajian bagaimana tuntunan sholat malam di bulan Ramadan. Bahasan pertama atau yang perlu kita catat pertama adalah hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qama, awas, bahasanya siapa yang qama, perhatikan, bukan shalla, tapi siapa yang qama. Nanti akan kita bahas apa arti qoma di sini. Siapa yang qiyam, siapa yang berdiri Ramadhan di bulan Ramadan, imanan, dalam keadaan iman, yakin dengan pahala-pahalanya, wahtisaban, dan ikhlas hanya karena Allah, bukan pencitraan, bukan ingin dipuji, bukan ingin dibalas budi, bukan ingin dihormati, tapi ihtisaban, yahtasibuhu lillah, dia hanya berharap ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa masa lalunya akan diampuni semua. Ya tentu ini kaitannya dengan dosa besar yang harus ada hadnya, utang yang harus dibayar, itu tidak bisa. Jadi jangan sampai punya pikiran yang punya utang, nanti saya mau qiyam aja bulan Ramadan, maka dosa saya masa lalu pernah zalim kepada orang, pernah menipu orang, itu tidak bisa. Jadi hadis ini hadis muqayyadun, ya. Catatan atau syarat dipenuhinya dimaafkan dosa ini adalah selama bukan berkaitan dengan Bani Adam, dengan hak-hak kemanusiaan yang harus minta maaf, dan bukan berkaitan dengan dosa besar yang harus ditegakkan dengan had. Sudah saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan jelas di sini syaratnya 2. Satu, punya keyakinan iman, bukan ikut-ikutan, bukan rame, bukan ke masjid karena ada dikasih bantuan di masjid, ya, tapi dia betul-betul yakin atas pahala Allah. Kemudian ihtisaban, dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan bentuk dalam beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan qoma Ramadan? Apa yang dimaksud dengan qoma Ramadan? Apakah tarawih? Salat malam itu sendiri? Jadi, atau pertanyaan bisa begini, apakah yang dimaksud dengan qiyam Ramadan itu salat di malam bulan Ramadan? Salat saja? Atau baca Quran juga termasuk?
Zikir juga termasuk dan kebaikan-kebaikan lain juga termasuk. Misalnya kita belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, dan sebagainya. Bahkan bisa jadi belajar kerajinan dan sebagainya misalnya. Selama bulan Ramadan. Ya. Atau bisa jadi waktu malam kan kita ngebalas chatting, dan sebagainya. Ngetik dan sebagainya. Mempersiapkan materi dan sebagainya. Apakah itu termasuk atau qiyam ini artinya sholat saja? Menurut para ulama, bahwa yang dimaksud dengan qiyam Ramadan, ya banyak para ulama yang, ya bahkan yang saya baca, mereka mengatakan yang dimaksud dengan qiyam Ramadan itu adalah ibadah di malam bulan Ramadan. Ibadah di malam bulan Ramadan. Dan kebanyakan mereka mengidentikan dengan sholat tarawih itu. Identikan dengan sholat tarawih. Tapi hampir semuanya tidak ada kepastian, tidak ada di antara mereka yang mengatakan bahwa hanya sholat tarawih. Perhatikan. Ya, jadi mayoritas mereka mengidentikan dengan sholat malam atau sholat tarawih, tapi kebanyakan mereka tidak hanya mengkhususkan sholat tarawih. Ya, Imam Nawawi misalnya mengatakan, wal muradu bi qiyami Ramadan sholatu tarawih. Yang dimaksud dengan qiyam Ramadan adalah sholat tarawih, sholat di malam bulan Ramadan. Tapi maksudnya apa? Ayah sulubiha katanya. Maksudnya apa? Pahala qiyam Ramadan itu bisa didapat dengan sholat tarawih. Tapi bukan berarti sholat tarawih itu hanya satu-satunya. Nah ini. Jadi penjelasan para ulama rata-rata seperti itu. Misalnya, nah Imam Nawawi tadi katakan, annal murad bi qiyami Ramadan salatut tarawih ay yakni annahu yahsulu bihal matlub minal qiyam la anna qiyam Ramadana la yakunu illa biha. Jadi bukan berarti orang kalau sudah tidak tarawih berarti tidak dapat qiyam Ramadan, kata Imam Nawawi. Bukan begitu, tapi maksudnya batasan minimal qiyam Ramadan itu bisa didapat dengan sholat tarawih. Bahkan ada Imam Al-Karmani yang mengatakan bahwa ulama sepakat bahwa qiyam Ramadan itu sholat tarawih. Itu dianggap aneh oleh Imam Nawawi. Aneh. Dari mana ada kesepakatan ulama yang mengatakan bahwa qiyam Ramadan itu hanya sholat tarawih? Ya, jadi bisa kita jawab bahwa qiyam Ramadan adalah segala ibadah yang dilakukan di malam bulan Ramadan, yang paling pemimpinnya, ikonnya adalah sholat malam atau sholat tarawih. Ya, dan memang, jadi kalau kita misalnya baca Quran, ya, bahkan Imam Asy-Syaukani mengatakan baca Quran, zikir, belajar, ya, itu mengatakan bahwa itu termasuk qiyam Ramadan. Ya. Intinya adalah segala kebaikan yang menghabiskan waktu malam, kebanyakan waktu malam untuk ibadah. Ya, tapi ingat juga perlu dicatat bahwa sholat ini memang mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam zikir dan pendekatan diri kepada Allah. Ya, jadi kalau kita simpulkan, qiyam Ramadan itu banyak pimpinannya sholat. Ya, maka saya mensarankan lakukan banyak ibadah, di antaranya sholat, tapi jangan monoton sholat. Ya, lakukan baca Quran, lakukan membaca tafsir, lakukan membaca kisah, lakukan kebaikan-kebaikan, zikir. Ya, kenapa sholat menjadi fokus? Karena sholat itu banyak keistimewaannya kata para ulama. Ya, yang pertama, sholat itu harus selalu suci. Beda dengan zikir, kita bisa la ilaha illallah astagfirullah dalam keadaan tidak punya wudu, bisa. Yang kedua, harus menutup aurat. Ya. Yang ketiga, harus menghadap kiblat. Nah, yang keempat, jangan bicara yang lain. Nah, itu kekhususan. Jadi sholat itu ibadah yang spesial, ibadah yang ibadah yang beda, khusus dengan yang lain, spesial. Ya, sehingga dia harus kita lakukan di bulan Ramadan, tapi bukan hanya itu saja. Ya, perbedaan sholat dengan yang lain tadi itu. Kalau baca Quran mungkin ngomong dulu sebentar, walaupun tidak beradab, kurang beradab, ya kecuali penting banget.
boleh dan tidak batal baca Qur'annya. Tapi kalau sholat ngobrol dulu nggak bisa. Nah, jadi pertanyaan, apakah qiyam Ramadan itu hanya sholat tarawih saja? Bukan. Tapi sholat tarawih adalah inti bagian utama dari qiyam Ramadan. Jadi maksudnya apa? Lakukan tarawih, lakukan baca Qur'an, lakukan belajar ilmu, lakukan zikir, lakukan dan sebagainya. Tapi jangan tinggalkan sholat malam. Dan saya menyarankan untuk dibuat agendanya yang tidak monoton. Jadi mungkin sholat baca Quran dulu sebentar, atau baca tafsirnya dulu, baca ayat Quran, maknanya, maksudnya, tafsirnya akan dibaca di rakaat selanjutnya, sehingga pas baca itu meresapi dan seterusnya, ya. Jadi karena jiwa kita ini akan bosan kalau terus saja itu, misalnya kita tarawih dari jam 1 malam atau dari habis isya sampai jam 3 atau sampai jam 12 misalnya, nanti akan kita bahas mana yang lebih afdal. Kemudian akan jenuh, maka sholat tarawih 4, kemudian zikir, baca Quran, baca tafsir, baca hadis, belajar dulu sebentar, kadang diselingi ceramah. Misalnya di Mesir rata-rata itu setelah 4 rakaat di masjid-masjid yang 11, itu di antara 4 rakaat pertama di tengah-tengah diselingi ceramah. Lama ceramahnya, bisa 1 jam sendiri itu ceramah. Kenapa? Karena kalau terus sholat bisa jenuh, tapi kalau dapat materi baru, dapat ilmu baru, sholatnya pun tidak ditinggalkan. Baik, jadi kesimpulannya, qiyam Ramadan itu bukan hanya tarawih, bukan hanya sholat malam, hanya sholat malam menduduki posisi yang penting dan tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh dalam arti maksudnya kalau mau pahala, ya qiyam Ramadan itu menjadi salah satu syarat penting dalam mendapatkan pahala, yaitu diampuni dosa. Itu yang pertama. Baik. Kedua, pertanyaan yang sering terulang. Ya mungkin, mohon maaf, ini nanti materinya akan lebih dari setengah jam ya, karena kita lambat mulainya tadi juga. Berapa rakaat sholat tarawih itu? Nah, ini sering bertanya. Kita menemukan yang paling kita kenal ada 11. Yang paling kita kenal juga ada 23. Yang jarang kita kenal ada tarawih 39. Bahkan kalau tidak salah ada yang 60 rakaat. Subhanallah. Jadi tarawih itu berapa rakaat? Karena kita sering dengar 11, 23, 39 atau lebih. Ya. Perlu saya jelaskan, yang paling masyhur di kalangan kita 2. 1, 2, 3, yang kedua 11. Dan yang ketiga, ini masyhur di kalangan para pelajar, yaitu 39 rakaat. Yang mengatakan 23 rakaat itu jumhur ulama. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, semuanya berpendapat bahwa tarawih 23 rakaat plus witir. Jadi 20 tarawihnya, qiyam Ramadannya, 3 witirnya. Ya. Satu mazhab lagi dari 4 mazhab, yaitu Imam Malik mengatakan tarawih itu 39 rakaat. Ya, jadi kalau kita berbicara 4 mazhab, yang 3 mengatakan 23 rakaat, yang satu Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan 39. Jadi pilihannya kalau kita bermazhab 4 saja, pilihannya hanya pilih 23 atau 39. Ya. Lalu Ustaz, dari mana ada sisa 11? 11 itu adalah mazhabnya diantaranya Syekh Nasiruddin Al-Albani, ulama kontemporer ahli hadis. Ya, jadi semuanya ada landasannya. Misalnya yang 23 rakaat landasannya hadis cerita Umar kemudian mengumpulkan tarawih, nanti akan kita bahas. Dan dalam satu tafsir dikatakan, dalam satu penjelasan hadis dikatakan itu melaksanakan 23. Ya, yang mengatakan 39 itu Imam Malik. Ya, diberi penjelasan oleh para ulama Syafi'iyah. Oh, kenapa orang Madinah? Imam Malik mengatakan, kenapa saya 39? Karena pas saya hidup di Madinah, saya udah mewarisi di Masjid Madinah itu 39 rakaat. Ya, maka bagi Imam Malik, amal ahli Madinah, kebiasaan ahli Madinah dalam syariah itu dianggap ajaran Nabi. Karena Nabi hidup di Madinah lama dan meninggal, tidak mungkin diganti lagi. Jadi bagi Imam Malik, amalan-amalan ahli Madinah, selama tidak ada dalil yang bertentangan, maka akan dianggap itu adalah amalan Rasulullah. Maka bagi dia 39 itu berarti tarawihnya Rasulullah. Karena Rasulullah dulu mengajarkan kepada ahli Madinah. Itu. Yang kedua, diberi penjelasan alasan oleh mazhab Syafi'i. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'nya. Oh, begini ceritanya. 39 itu, ahli Madinah itu kenapa jadi 39? Sebenarnya tarawih itu 23. Tapi orang Mekah kalau tarawih, itu kata Imam Syafi'i,
Itu tarawihnya 20, tapi setiap antara 2 tarwihah, ya. 2 tarwihah itu 2 istirahatan, jadi 4 itu plus tawaf. Jadi 4 rakaat tawaf. 4 rakaat lagi tawaf. 4 rakaat lagi tawaf. 4 rakaat tawaf, kecuali 4 rakaat yang terakhir, kan 20. Jadi 4 kali tawaf. Jelas? Jadi setiap 4 rakaat tawaf, kecuali 4 rakaat yang terakhir yang ke-20-nya itu tidak. Jadi 4 rakaat pertama tawaf, 4 rakaat kedua tawaf, 4 rakaat ketiga tawaf, 4 rakaat keempat tawaf, 4 rakaat kelima tidak, langsung witir. Kata orang Madinah, kita ingin dapat pahala tawaf, tapi tidak mungkin Ka'bahnya dipindahin ke Madinah, atau kita sholat tarawih di Mekah semua, atau kita tawaf dulu ke Mekah, kan tidak mungkin. Maka ini subhanallah, ini satu hal yang perlu kita ambil juga hikmahnya. Bagaimana semangat mereka itu ingin berlomba dalam kebaikan. Ya, semangatnya bukan apa-apa, ingin berlomba. Saya ingin sama pahala tarawihnya dengan orang Mekah, setiap 4 rakaat tawaf. Gimana caranya? Kita tambah. Nih subhanallah. Alasan ini dikemukakan oleh mazhab Syafi'i untuk memberikan alasan. Jadi alasannya oleh mazhab lain diberikannya. Maka kita lakukan pengganti tawaf dengan 4 rakaat tarawih lagi. Ya, jadi 4 rakaat tambahannya 4 rakaat jadi 4 kali 4 16. Maka 20 tambah 16 jadi berapa? 36 rakaat. Plus witir jadi berapa? 39 rakaat itu. Subhanallah. Jadi clear ya. Yang mengatakan berapa tadi? 23 mazhab, 39 Imam Malik dengan penjelasan seperti itu. Yang 11 mazhabnya Imam Nasiruddin Al-Albani dan beberapa ulama kontemporer. Ya, itu mengatakan 11 rakaat. Lalu Ustaz dari mana alasannya? Begini, kita pasti akan bertanya, lalu Rasulullah berapa rakaat? Nanti muncul lagi pertanyaan, Umar berapa rakaat? Nah, saya ingin jelaskan. Yang pertama, ketika Rasulullah pertama kali melakukan sholat tarawih yang dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, kata Aisyah, suatu malam Rasulullah SAW sholat malam di malam Ramadan, kemudian pas sholat bihi nasun, kemudian bermakmum. Habis sholat Isya Rasulullah sholat lagi, kemudian orang-orang ikut di belakang. Malam kedua juga begitu. Malam ketiga atau keempat, orang-orang sudah nunggu di masjid, ingin melakukan sholat tarawih lagi dengan Nabi, atau sholat qiyam Ramadan lagi dengan Nabi. Tapi Nabi tidak datang. Ketika ketemu subuh sama Nabi, kata Rasulullah, saya sengaja malam tidak datang, takut dianggap sholat malam Ramadan yang dilakukan ba'da Isya itu dianggap wajib. Nah, masalahnya, adakah penjelasan dalam hadis sahih ini berapa rakaat Nabi melakukan sholat tarawih? Tidak ada. Tidak ada. Nah, baik. Kalau tidak ada, informasi. Nah, informasi itu ditanyakan oleh para sahabat kepada Aisyah. Wahai Ummul Mukminin, berapa rakaat sholat malam Rasulullah? Aisyah menjawab simpel. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan la yazidu an 11. Jadi Rasulullah sholat malam di bulan Ramadan dan di selain bulan Ramadan. Maka hadis ini oleh para ulama dipahami ini qiyamul lail yang dilakukan rutin oleh Nabi, baik sebelum bulan Ramadan atau di dalam bulan Ramadan. Tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Itu berdasarkan hadis Aisyah. Sekali lagi, berdasarkan hadis Aisyah ketika ditanya bagaimana Rasulullah SAW sholat di malam hari, kata Aisyah, setiap malam Ramadan atau bukan bulan Ramadan, Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Rasulullah sholat 4 rakaat, terus sholat 4 rakaat. Jangan tanya lama dan sempurnanya. Jangan tanya. Kemudian Rasulullah SAW sholat 3 rakaat, yaitu sholat witir. Jelas? Maka para ulama yang mengatakan bahwa berapa rakaat tarawih Nabi ini jelas penjelasannya. Itulah yang diambil oleh Imam Nasiruddin Al-Albani. Maka berarti tarawih itu 11 rakaat. Tapi ingat, hadis barusan itu hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis Imam Muslim riwayat Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pada suatu ketika pernah sholat bersama beliau. Ya, sebentar. Pernah sholat bersama beliau. Hadisnya riwayat Imam Muslim.
Maaf. Dari Khalid Al-Juhni, Zaid bin Khalid Al-Juhni, bukan Abdullah bin Umar. Ya, kata beliau, aku ingin memperhatikan sholat Rasulullah SAW malam ini. Jadi beliau ingin memperlihatkan sholat Rasulullah SAW kepada mereka. Nah, kemudian apa? Ketika beliau memperhatikan sholat malam Rasulullah, apa? Rasulullah itu sholat 2 rakaat. Perhatikan, dari prakteknya sudah beda. Kemudian sholat 2 rakaat. 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 Ya. Kemudian jumlahnya, kemudian witir, kemudian beliau mengatakan apa? Fadzalika salasa asyara rakaah. Maka itu adalah 13 rakaat. Sahih, hadisnya sahih dalam Muslim. Jadi Aisyah mengatakan tidak pernah lebih dari 11 berdasarkan pengetahuan Siti Aisyah. Ternyata Zaid bin Khalid Al-Juhni dan hadis sahih tahajud Rasulullah SAW, qiyam Rasulullah SAW itu adalah 13 rakaat. Tunggu, belum selesai. Bahkan ada riwayat dari Ali, Sayyidina Ali, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, karena Rasulullah SAW yusolli minal lail sita asyrota rakaatan. Rasulullah tahajudnya 16 rakaat. Bahkan saya baca ada yang 16, ada yang 7. Silahkan bisa diperdalam dalam Al-Majmu. Nah, jadi kalau kita bertanya berapa rakaat sholat Rasulullah SAW, sholat malam yang artinya kalau di Ramadan jadi sholat qiyam Ramadan itu yang disebut tarawih, jawabannya ternyata hadis-hadis sahih menunjukkan beda-beda. Menunjukkan apa? Beda-beda. Sekali Rasulullah melaksanakan 11, sekali Rasulullah melaksanakan 13, sekali Rasulullah melaksanakan 16. Ya, kalau ditambah witir pasti jadi ganjil nih. Witirnya 3 jadi 19, witirnya 1 jadi 17. Bahkan sekali Rasulullah mengatakan dalam riwayat lain, Rasulullah mengatakan berbeda dengan jumlah ini. Ada 13, ada 15 dan sebagainya. Jadi Rasulullah ternyata sholat malamnya berbeda-beda. Baik, selesai sampai di sini. Maka wajar kalau para ulama mengambil sholat malam itu berbeda-beda jumlahnya. Lalu pertanyaan yang selanjutnya yang perlu kita jawab adalah, lalu Sayyidina Umar lah. Kalau Rasulullah tidak ketahuan jumlah tarawihnya, kemudian diteliti dari tahajudnya beda-beda, ada yang 11, ada yang 13, ada yang 16 dan sebagainya, dan hadis-hadis yang sahih saya kumpulkan. Materinya nanti sudah di-share materinya di website Bina Insan Madani. Nanti silahkan buka website Bina Insan Madani, ada 4 materi tarawih, silahkan dibuka, semuanya lengkap insyaallah. Lalu sekarang bagaimana Sayyidina Umar? Karena kan yang menerjemahkan perilaku Rasulullah adalah para sahabat. Lalu bagaimana Sayyidina Umar melakukan tarawih yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari? Apakah 23 atau 11 atau malah 13 atau malah 15 atau malah 6? Riwayat pertama dari Sa'ib, ya, mengatakan bahwa Sayyidina Umar itu melakukan tarawihnya, Sa'ib mengatakan Umar itu memerintahkan 11 rakaat. Ya, jadi Sa'ib ini seorang tabi'in. Jadi kita tanya ke tabi'in, waktu itu tarawihnya Umar nyuruh berapa? Kata beliau itu 11 rakaat. Jadi yang diimami oleh, berdasarkan riwayat Sa'ib, yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab dan kadang-kadang gantian ya dengan Tamim Ad-Dari itu rakaatnya 11 rakaat. Tapi menurut Yazid bin Ruman, ya sama-sama tabi'in, itu bukan 11 tapi 23 rakaat. Nah, jadi berapakah Umar melakukan sholat tarawih yang diperintahkan disatukan di masjid itu? Kata riwayat Sa'ib 11 rakaat, kata riwayat Yazid bin Ruman 23 rakaat. Apakah kontradiksi? Jadi, apakah ini salah benar? Apakah yang benar yang 11? Apa yang benar yang 23? Ternyata para ulama bukan begitu caranya. Dua-duanya ini benar. Lalu bagaimana maksudnya? Imam Qurtubi diantaranya menjelaskan dan Imam Ad-Dawudi mengatakan ini dua cerita yang tidak kontradiksi. Memang awalnya Sayyidina Umar memerintahkan 11 rakaat
dengan bacaan kualitas panjang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan bahas dibaca sempurnanya sholatnya, dituruti persis seperti itu 11 rakaat. Itu pertama, kata para ulama ini. Hadirkan dua cerita yang benar dua-duanya ini. Lalu setelah dilihat orang-orang ini pada lemes, berdiri lama. Tarawih di Mesir, imamnya Syekh Ridho di Masjid Bilal, itu kalau tarawih mulainya Pak jam 11. Jam 4. Bergetar kaki kita, kadang jatuh kita. Ya, kenapa lama berdiri? Nah, maka Sayyidina Umar, orang tidak kuat 11 rakaat dengan bacaan yang panjang seperti itu. Kadang-kadang Al-Baqarah dijadikan 3 juz 8 rakaat semalamnya itu. Subhanallah. Kata Umar, yaudah, sekarang kita rubah bacaan yang sama, maka berdirinya jadi sedikit-sedikit tapi sering. Ya, jadi pilihannya mau lama rakaatnya sedikit atau banyak rukunya, banyak gerak-gerak tapi rakaatnya banyak. Subhanallah. Jadi ternyata 11 dan 23 ada ceritanya. Subhanallah. Termasuk yang 39 ada cerita. Dorongannya semuanya motivasi kebaikan. Yang 39 ingin dapat pahala sama dengan 23. Yang 23 ingin bacaan yang sama seperti sholat Nabi yang karena kondisi masa siap kalau dipanjangkan berdirinya terlalu panjang. Subhanallah. Clear? Lalu pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga, apakah sholat tarawih itu 22? Ini juga sering, atau 44? Kalau kita rujuk kepada hadis Aisyah yang mengatakan, karena Rasulullah SAW yusolli fi Ramadan wa fi ghairihi 11 rakaat. Apa kata Aisyah? Yusolli arba'an falatasal an husnihinna wa Rasul dan bagusnya. Ya. Kemudian sholat lagi 4 rakaat, jangan tanya lama dan bagusnya, kemudian witir 3 rakaat. Jadi berdasarkan hadis ini, sholat malam itu 4 rakaat. Jadi tarawih 4-4-3. Atau 4-4-2-1, semuanya ada hadisnya. Tapi kalau kita lihat riwayat dari Abdullah bin Umar, nih yang dari Abdullah bin Umar, ketika Rasulullah SAW ditanya, kaifa kana, ya, kaifa sholatu al-lail, bagaimana sholat malam ya Rasulullah? Beliau menjawab apa? Sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2-2. Jadi Nabi berdasarkan riwayat tadi siapa? Khalid Yazid bin Khalid, ya, Yazid bin Khalid mengatakan 2-2. Jadi perilaku Nabi diriwayatkan ada 2. Nabi 4-4 dan Nabi melakukan juga 2-2. Nabi melakukan 4-4 hadis Aisyah, Nabi melakukan 2-2 hadis riwayat Yazid bin Khalid Al-Juhni tadi. Ketika Nabi ditanya, bagaimana ya Rasulullah sholat malam itu? Nabi menjawabnya apa? 2-2. Ya, itulah yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, oleh beberapa kebanyakan para ulama. Dilakukanlah sholat tarawih itu 2-2. Jadi clear. Ya, 2-2 atau 4-4 ada dalilnya, tapi banyak yang diikuti oleh para ulama yang 2-2. Karena satu alasannya, yang 4-4 itu perilaku Nabi yang belum tentu itu diperintahkan buat kita. Karena tidak semua perilaku Nabi itu layak dilakukan oleh kita. Contoh, Nabi nikahnya banyak sekali istrinya. Tidak boleh, itu khususiat Nabi. Para ulama mengatakan itu khususiat Nabi. Tapi Nabi juga melakukan 2 kan? Ya, 2. Dan ketika ditanya Nabi, bagaimana sholat malam? 2-2. Jadi banyak ulama yang mengunggulkan, oh ternyata kita pilih yang lebih kuat itu adalah 2 rakaat. Tapi tetap menurut saya yang melakukan 4-4 juga sah-sah saja karena dalilnya ada dari hadis sahih yang bisa saja itu. Karena gini, tidak ada dalil khususiat, ya. Karena seluruh pilihan hukum Nabi itu jadi sunnah sampai ada dalil bahwa itu khusus bagi Nabi. Selama belum ada dalil berarti itu untuk kita juga. Artinya sholat malam itu kondisional, jumlahnya juga kondisional. Nih kita simpulkan langsung ya. Berapa Ustaz jumlahnya? Kondisional, ya. Mau pilih, tapi kalau ada imamnya jangan kondisional sendiri. Kalau kita sendiri di rumah nanti di masa corona ini, silakan. Oh saya mau tetap tarawihnya 3 jam tapi 11 rakaat, boleh.
bergetar kaki Ustadz, ya udah jadikan 20. Ustadz 22 atau 44, enaknya gimana? Yang bikin khusyuk yang mana? Ya, kalau bacaannya itu diputus-putus jadi nggak enak, lanjutkan saja. Maka 8 rakaat dengan 1 juz, dengan 20 rakaat 1 juz, pilih mana yang membuat kita tidak ngantuk, yang membuat kita lebih khusyuk. Saya kira itu. Nah, kemudian pertanyaan keempat, tidur dulu atau bada isya langsung? Nah, tidur dulu atau bada isya langsung? Dalam hadis ya, tentang kisah tarawihnya Sayyidina Umar, atau asar tentang Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar memerintahkan sholat tarawih dilakukan secara bersama, kemudian Sayyidina Umar melihat diimami oleh Ubay bin Ka'ab, jamaahnya banyak dan dengan tilawah yang luar biasa, kemudian Umar mengatakan apa? Ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu ini. Tapi Umar mengatakan apa? Orang yang tidur dulu lebih baik daripada yang langsung sholat sekarang. Oh, maka kata Imam Malik, maksudnya yang melakukan sholat nanti di sepertiga malam akhir, ya, itu lebih baik daripada yang melakukan. Jadi bagi orang yang bisa dipastikan bangun malam dan bisa sholat tanpa ngantuk, lebih baik tarawihnya nanti malam. Bukan di masjid itu ada yang tadi itu saya ceritakan, dia tarawihnya jam 11. Jadi mereka pada isya tidur dulu sampai jam 11, kemudian dari jam 11 tarawih sampai subuh, sampai sahur sampai subuh. Ya, dan itu teruji. Kalau kita malamnya, kemudian setelah isya tidur itu, ya saya beberapa kali mencoba tidur pada isya langsung, bangun jam 12 itu sampai subuh kita kuat. Bisa baca buku, bisa apapun kuat. Dibanding kita mengerjakan banyak hal pada isya, kemudian tidur, itu subuhnya pusing. Itulah dalam Islam, dimakruhkan kita setelah isya itu melakukan aktivitas, kecuali yang darurat, penting. Ya. Habis isya itu beda kualitasnya dengan nanti malam. Maka lebih baik lakukan sholat malam nanti setelah tidur dulu. Mau mulai jam 11, jam 12. Tapi saya sarankan mulai jam 1-an lah. Jam 12 ke sana. Seperti dalam kisah Rasulullah, bangunnya itu berdasarkan kisah Abdullah bin Abbas, itu Rasulullah bangunnya di tengah malam lebih sedikit, kemudian tahajud sampai subuh. Itu bagus. Tapi Ustaz, kalau saya sholat tarawih sendiri itu beda, nggak khusyuk. Tapi kalau isya kan ada berjamaah, ya udah ikut. Itu berarti ikut karena ingin khusyuk, ingin fokus, ingin ada tilawah yang bagus, ikuti pada isya. Nah, tapi kalau bagi orang yang punya kemampuan, baik kemampuan baca Qur'annya, kemampuan dan sebagainya, lebih baik itu dilakukan malam hari. Mau dua-duanya boleh juga. Tadi kan 8, nanti saya tambah lagi 8 atau tambah lagi berapa, kemudian dijumlahkan jadi juga. Bahkan mau seperti mazhab Imam Malik, boleh juga. Saya mau jadi 39 saat. 23 tambah nanti malam berapa lagi berarti? 16 lagi. Atau malam sorenya misalnya 20, nanti malamnya 19, jadi 39. Boleh semuanya, karena nanti kemudian lanjut ke pertanyaan nomor 5. Maaf. Sehingga tarawih itu kuantitas atau kualitas? Kualitas. Saya ingin menjelaskan, kadang-kadang kuantitas itu mendorong kualitas. Maksudnya apa? Lakukan minimal 11 rakaat dengan kualitas yang maksimal. Kalau tidak bisa dengan kualitas maksimal itu dengan 11, lakukan dengan 23. Tapi dengan kualitas yang maksimal. Lakukan juga kalau bisa dengan 39 rakaat dengan kualitas yang maksimal. Jadi permasalahan tarawih, permasalahan kualitas kita berzikir kepada Allah. Bukan masalah jumlah-jumlah. Tapi kita bisa merenungkan ayat Quran. Bisa banyak bersujud kepada Allah. Bisa banyak berdoa kepada Allah. Bisa banyak fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari sisi teoritis. Jadi 4 hal sudah kita jawab. Apa itu qiyam Ramadan? Berapa rakaat qiyam Ramadan? Berapa kemudian 22 atau 44? Ba'da isya atau setelah tidur sudah kita jelaskan. Terakhir, lalu bagaimana tuntunannya, ya, agar sholat tarawih kita mulus, ya, fokus, efektif, dan pertama menurut saya, ya, berdasarkan bacaan-bacaan, ya, yang pertama adalah makanlah secukupnya. Ketika berbuka, sebenarnya ketika sahur juga, semakin sahur kita banyak, itu semakin berat kita mengalami puasa. Tapi secukupnya.
Itu yang pertama. Karena kalau perut kita terlalu penuh, minuman terlalu banyak, sudah habis isya, sudah juntai. Bangunnya nanti masih penuh perutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan qailulah walaupun hanya sejenak. 5, 10 menit, 15 menit, 30 menit. Jangan lama-lama qailulah itu. Karena itu akan membantu menyegarkan. Rasulullah mengatakan, qilu, tidurlah qailulah. Ya, dan sudah teruji oleh para ulama yang ahli qiyamul lail, qailulah itu dahsyat, bisa menggantikan kekuatan atau mengembalikan kekuatan nanti di malam hari sehingga kita bisa melakukan ibadah sholat malam. 3, persiapkan tempat dan diri kita secara maksimal. Ya, kalau nanti kita mau tarawihnya, kita bahas nanti hari Kamis, mau di rumah, buat tempat sholat tarawihnya yang bagus, yang rapi, pakai parfum, pengharum, baju yang bersih, siap-siap, pakai pakaian yang rapi, alat-alat yang lengkap, sehingga kita betul-betul ingin melakukan ibadah, bukan asal-asalan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, pahami maksud ayat-ayat yang akan dibaca. Jadi siangnya usahakan, kalau kita bagusnya ngehanca ya. Jadi misalnya hari pertama kita mau juz pertama, baca terjemahnya, baca maknanya, baca maksudnya apa ini. Nanti dibaca malam di sholat itu kita faham, terasa diskusi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, kalau ngantuk berat tidurlah, awas. Jangan memaksakan sholat malam, sholat tarawih, tidur dipaksakan sampai juntai-juntai. Rasulullah marah itu dulu. Ya, kata Rasulullah, kalau tidur berat ngantuklah. Kalau tidur ringan, itu wudulah. Tapi kalau tidur berat tidur dulu. Karena tidak akan jelas sholatnya. Bahkan Rasul mengatakan, kalau orang tertidur nanti nggak jelas ngomongnya apa dia, baca apa dia, nggak tahu. Ayo nunutan. Nah, maka bila mana tidur berat karena misalnya agak kecapean, kebetulan tadi siang banyak aktivitas, ya sudah tidur dulu, nanti bangun jam 2, bangun jam 1, segar insya Allah. Ya, bahkan pernah Rasul menemukan ada tali yang terbentang di masjid itu. Kata Rasul, ini apa? Oh, ini adalah talinya punya Zainab kalau nggak salah, atau punya siapa istri Nabi itu, atau punya Ummu Salamah. Itu kalau tahajud ngantuk dia bekangan begini. Jadi gitu biar nggak jatuh. Kata Rasul, jangan, ini hilangin. Kalau ngantuk tidurlah dulu. Orang tidur itu ngomong apa ketika dia sedang tidur nunutan ketika sholat itu. Kemudian ya, berjamaahlah sebisa mungkin dengan imam yang membaca dengan terprogram. Juz pertama, juz kedua, juz ketiga. Ajak keluarga, kalau kita sekarang tidak mungkin ke masjid, ajak keluarga, jadilah kita imamnya. Ustaz, saya nggak hafal Qurannya, beli Quran besar, pakai tiang. Ya, setiap 1 rakaat misalnya 1 halaman. 1 halaman. Jadi buka dulu, nanti setelah sholat buka, jadi halaman sini untuk rakaat pertama, ini untuk rakaat kedua. Salam, 2 rakaat. Ya. Kemudian kan juga bisa sholat sendiri. Nah, ini yang sering saya lihat di masjid-masjid. Orang-orang itu memang tarawih 11 rakaat, tapi banyak di antara orang-orang solehnya itu di masjid itu yang kemudian setelah tarawih itu mereka sholat sendiri di belakang tiang-tiang masjid yang besar itu, rata-rata sholat lagi sampai mereka lelah baru kemudian tidur, atau nanti malam ya bangun lagi. Kemudian jangan ditunggui janji. Jadi jangan nanti ya setelah tarawih, nanti ketika tarawih ada yang telepon, nggak fokus. Selesaikan urusan-urusan kita, usahakan. Atau kalau tidak, janjiannya lebih jauh. Misalnya kalau kita tarawihnya mulai jam 8, ya janjian nanti jam 11 kira-kira. Atau usahakan, kenapa? Inginnya cepat selesai, karena ingin pergi mengerjakan itu. Selesaikan sebelum tarawih, sebelum sholat. Dan jam 1 atau jam 2 dini hari. Kalau bisa, lakukan sholat malam ini jam 1 atau jam 2 dini hari sampai subuh. Insya Allah itu kualitasnya tinggi. Yang ke-10, tutuplah alat komunikasi untuk sementara. Jangan sambil bawa handphone. Nanti baru takbiratul ihram, sudah ada yang nelpon, sudah ada kiriman WA, penasaran kita. Ya, mau buka siapa itu, jangan-jangan penting. Matiin dulu saja, insya Allah nggak ketinggalan. Saya kira itu petunjuk praktisnya. Mohon maaf bila mana lewat sedikit, karena memang materinya penting. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Persiapkan sholat malam yang berkualitas. Bagaimana Ustaz gambaran berkualitasnya? Di zaman Rasulullah kata para sahabat, kami sholat di zaman para sahabat itu, di zaman Rasul, di zaman para sahabat, Al-Baqarah itu dijadikan 8 rakaat. Jadi semalam bisa selesai 3 juz. Ya. 1 rakaat mereka rata-rata membaca 200 ayat atau 100 ayat. Bayangkan. Sehalaman itu 10 ayat. Berarti 10 halaman kalau 100 ayat. Berarti berapa rakaat sudah 1 juz?
Itu gambaran sholatnya mereka. Tapi kita yang belum pernah berlatihan pasti, Ustaz nggak mungkin berat. Ya karena kita belum mencoba. Tapi ketika kita mencoba, belajar, berusaha, membaca, memahami isinya, insya Allah sholat itu akan terasa nikmat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Manfaatkanlah. Menghapus dosa selama bulan Ramadan. Kesempatan yang bisa jadi tidak terulang lagi. Karena siapa yang menjamin Ramadan akan datang, kita masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.